yang adalah perkataan Engkau sendiri. Roti hidup yang membuat jiwa kami, roh kami, kehidupan kami, rumah tangga kami menjadi hidup adalah ketika kami makan roti yang hidup daripada Allah, yaitu firman-Mu. Roti yang membuat kami akan tetap bisa bertahan, roti yang membuat kami akan sampai kepada kekekalan. Pada saat ini kami duduk diam di kaki-Mu. Kami mohon Roh Kudus akan mencelikkan mata rohani kami. Kami mohon Roh Kudus yang akan mencelikkan telinga kami, Tuhan, membukakan telinga kami dan menjamah hati kami dengan pengertian dan urapan-Mu yang baru bagi kami. Kami mengucap syukur kami ada sampai dengan hari ini juga semua karena anugerah-Mu. Dalam nama Yesus tutup bungkus Tuhan dari awal sampai dengan akhir. Kami mau menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kami mengucapkan terima kasih buat dukungan doa saudara sepanjang akhir bulan yang lalu sampai dengan awal Juli minggu yang lalu. Dalam minggu ini kami dalam satu rangkaian pelayanan ke daerah Manado, ya, di beberapa tempat dalam seminar dan juga KKR dan juga ibadah raya. Ya, seperti minggu lalu juga kami diizinkan untuk melayani dalam perjamuan kudus juga, ya. Terima kasih buat semua saudara yang mendukung kita, dan kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Mari kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 63 ayat 7 sampai 19. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia yang beriman, sungguh mereka telah mengaku, karena anak yang tidak akan berlaku gelap, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesasakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka di dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan meninggalkan Roh Kudus-Nya, maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, zaman Musa dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang kami menyertai Musa di sebelah kanan, yang membela air di depan mereka untuk membuat nama baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayang-Mu? Janganlah kiranya Engkau menahan diri. Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Ishak tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Nama-Mu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Mengapa orang-orang kasih menghina Tuhan-Mu, para lawan kami menghina dari sekutu? Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut di atas kami. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup di dalam zaman akhir, di mana zaman Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang, saudara. Maka oleh sebab itu, saudara, seperti Tuhan mempersiapkan Yohanes Pembaptis pada saat dia akan mau datang pertama sekali lahir ke dunia ini, mengambil rupa sebagai manusia untuk menebus kita dan menjadikan dia juru selamat bagi kita.
dalam kesesakan kita, dalam dosa kita, sehingga kita boleh berkemenangan, maka saudara, kita harus sadar pada saat ini adalah kita harus mendengar firman Tuhan, bahwa kita juga harus masuk dalam pertobatannya yang kudus, jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau pada zaman yang dulu ketika berita Injil belum diselamatkan, banyak orang yang meninggal sia-sia masuk api neraka karena tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau karena belum mendengar kabar berita Injil keselamatan. Tetapi saya mau sampaikan, akhir zaman banyak orang yang akan tertinggal, banyak orang yang akhirnya tidak diselamatkan, bukan karena dia tidak mendengar Injil keselamatan, bukan karena dia tidak tahu bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya yang dapat menolong, yang menyembuhkan, yang menebus, yang mengampuni, bukan karena itu, tetapi karena menolak dipimpin oleh Tuhan. Karena menolak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Baju boleh tetap Kristen, baju boleh menyebutkan dirinya, mungkin sudah disebut dengan mungkin menyatakan aku sudah dibaptis, aku sudah bertobat dan sebagainya. Tetapi saudara, ujung hidupnya akan bisa binasa, karena pada saat ini, di zaman akhir ini, kalau kita menolak pimpinan Roh Kudus, kita menolak Tuhan memimpin hidup kita, maka ini adalah masa penyaringan di mana orang akan begitu gampang tinggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Ya, boleh adakan pelayanan, tetapi gereja akan menjadi pecah. Boleh melayani, tapi tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Tidak berdampak. Kenapa saudara? Karena menolak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Itu makanya saudara, kenapa kita akan mendengar bahwa akhir zaman dikatakan, jangan sampai kita sering menolak kuasa Roh Kudus memimpin hidup kita, sehingga kita sampai kepada kita menolak Dia dan menghujat Dia, sehingga tidak ada lagi pengampunan. Jadi kita bisa tidak diselamatkan akhir hidup kita, walaupun kita sudah melayani, kalau di zaman akhir ini kita menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menolak dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Ada banyak kesusahan yang terjadi, saudara. Kesulitan dalam hidup ini. Tidak ada terobosan dalam hidup ini. Masalah demi masalah. Sebenarnya seperti Rasul Paulus berkata begini, saudara. Ada orang yang ingin mengenakan hidup yang baru, ingin mengenakan Kristus, tetapi jubahnya yang lama itu, manusia lamanya itu tidak mau disingkirkan, tidak mau dilepaskan. Nggak bisa kita pakai double breast seperti itu. Tapi kalau kita ingin memakai jubah kemuliaan Tuhan, yang memimpin kita, yang memberikan kita kemenangan dalam apapun kita hadapi dalam hidup ini, maka jubah hidup yang lama, yang sudah ditebus dengan darah Yesus, kehidupan yang lama itu harus dibuang. Jangan dipakai lagi. Itulah yang dimaksud hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dalam Yesaya 63 ayat 8 sampai dengan 9, di situ dikatakan, Ia sendiri, Allah sendiri yang menyelamatkan, tidak pakai perantara, saudara. Allah sendiri yang harus hadir sebagai manusia, karena yang mau diselamatkan kita yang manusia ini. Allah sendiri yang harus hadir secara daging, karena kita ini penuh dengan daging dan kita harus menang terhadap kedagingan kita. Dan di sini dikatakan Ia sendiri yang menyelamatkan dan menebus mereka dalam kasih dan belas kasihannya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Saya harap ini tidak sebagai rutinitas, saudara, tetapi akan menyadarkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, sudah diselamatkan dengan kasih dan belas kasihannya. Dan itu seharusnya membuat kita menguatkan hati kita untuk selanjutnya dalam setiap hari kita, kalau kita sudah ditebus, maulah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Itu makna perjamuan. Itu makna karya Yesus di kayu salib. Tetapi saudara, dalam Yesaya 63 ayat 10 dikatakan begini, saudara, ya. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Paulus menyebutkan dalam kitab tulisannya kepada salah satu jemaat, dikatakan, aku melihat sekarang
banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Apa maksudnya, saudara? Mungkin kita tidak seperti orang zaman Romawi yang menghujat Tuhan dan menyeret dia ke kayu salib. Tetapi hidup kita membuat kita setru salib Kristus dan sama dosanya dengan seperti itu. Karena apa? Karena kita mendukakan Roh Kudus. Karena kita menolak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan ayat ini berkata, dosa adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Menolak untuk dipimpin oleh Roh-Nya, saudara. Mendukakan Roh Kudus berbicara, kita menolak dipimpin hidup kita olehnya. Saudara, ya. Mendukakan Roh Kudus berbicara, memberontak dan mendukakan Roh Kudus berbicara, kita menolak Tuhan atas hidup kita. Kita keluar dari Tuhan dan masuk di bawah kuasa iblis. Jadi saudara, kalau kita pada zaman akhir ini menolak dipimpin oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 dan 1 Yohanes 5 ayat 18 sampai dengan 19, kita masuk di bawah kuasa iblis. Dan tidak mungkin kita akan menang di dalam masa-masa yang sulit ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan baca 1 Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, kita mengatakan kita anak Tuhan, kita mengatakan kita sudah ditebus, kita bersekutu dengan Tuhan. Lanjutnya ayat ini berkata, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhanku, juru selamatku, yang telah menebus, menyucikan aku, tetapi dalam hidup sehari-hari kita menolak dipimpin oleh Roh Kudus, menolak dikuasai oleh Roh Kudus, artinya kita hidup dalam kegelapan. Ayat ini berkata, kita sebenarnya ada di luar Tuhan. Makanya kita sering mengalami jatuh bangun dan tidak bisa kuat menghadapi peperangan rohani hidup kita. Ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau kita menyatakan kita percaya perjamuan ini, kita percaya darah Yesus telah menyucikan kita, maka kita wajib untuk hidup dalam terang Kristus. Amin. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kompromi di sana. Kita hidup bukan lagi dalam kegelapan, saudara. Itu yang disebut dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18 dan 19, mari kita akan baca. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu yang dimaksud, saudara. Ketika kita menyatakan kita sudah ditebus dengan darah Yesus dari kehidupan kita yang lama yang seharusnya masuk api neraka, tetapi kita tidak bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, baca firman, dan hidup dalam terang, tidak lagi dalam dosa, sebenarnya kita masuk di bawah kuasa si jahat. Nah itu makanya saudara, akan banyak tipuan yang terjadi dalam hidup kita. Itu makanya nanti kita akan mengalami banyak kesusahan seperti kita baca dalam kitab Yesaya tadi. Tidak mengalami kemenangan, tidak mengalami mujizat Tuhan, saudara. Ya, saudara. Saudara, setan itu menipu, saudara. Ya, ada orang yang cari pelaris, pemanis, ya, supaya ada perlindungan. Nah, tetap akan ada tumbalnya. Ketika saudara minta pelindung, melalui jimat, melalui apa saja, maka itu akan menjadi kutuk. Bahkan keturunanmu juga akan mengalami, dicecar terus sama maut, saudara.
Nikah rumah tangga akan berantakan, saudara. Ya, anak-anak juga tidak akan ini. Beberapa waktu yang lalu juga, saudara, tapi puji Tuhan dia sudah dilepaskan, akhirnya bisa menikah. Jadi teman saya ini, saudara, dia bilang, saya bilang juga di antara nenekmu di atas juga ada terlibat dengan kuasa perdukunan, saya bilang. Sehingga dia sudah seumuran saya, saudara, waktu itu dia belum menikah, 1-2 tahun yang lalu lah. Ya, 1 tahun yang lalu. Jadi dia selalu melihat ada nenek tua yang mengikuti dia, nongkrong di sini, saudara. Jadi saudara, kalau kita melihat anak-anaknya akhirnya buka usaha dan berantakan, saudara, itu berarti ada kutub yang belum dibebaskan. Nikah rumah tangga yang hancur, ya, keluarga yang itu berarti ada kutub yang belum diselesaikan. Itu berarti orang itu walaupun Kristen seperti yang disebutkan, tapi dia tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dan ketika orang itu mati pasti masuk neraka. Karena hidup ini hanya 2. Kalau kita percaya Tuhan, maka percaya sepenuhnya, tidak ada Allah yang lain. Amin, saudara. Tidak ada ikatan yang lain. Iblis itu penipu, saudara. Jadi kalau ada orang tuanya minta kekayaan, memang waktu hidupnya dikasih kaya, tapi saudara ditipu. Berkat kekayaan anaknya yang dipindahkan sama orang tuanya, sehingga anak-anaknya nanti itu, saudara, miskin. Semiskin-miskinnya. Apa saja usaha dibuat gagal. Kenapa dukun tidak mau buat itu bagi anaknya? Karena dia tahu konsekuensi yang harus dia tanggung. Kenapa dia tidak mau cari pelaris atau misalnya mendirikan sesuatu, misalnya pabrik atau segala macam, pakai sesuatu di situ? Karena si dukun tahu. Tapi kita yang jadi bodoh, saudara, ditipu. Ya, saudaraku. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Zaman akhir ini, kalau kita menyebut diri kita bersekutu dengan Tuhan, tapi hidup kita tetap dalam kegelapan, saudara, saya mohon di hadapan Tuhan, keluarlah engkau dari kegelapan hidupmu. Karena itu yang akan membuat engkau susah terus menerus, saudara, mengalami persoalan yang tidak bisa berkemenangan, karena di bawah pengaruh kuasa si jahat. Tetapi saya mau sampaikan, saudara, karena itu juga dalam ladang pelayanan, ketika kami memimpin ada orang yang tidak mau bertobat, ya, tidak mau mengakui dosa dan tidak mau bertobat, pada waktunya mati, dari ujung mau mati, itu ngeri sekali, saudara. Ngeri sekali. Susah sekali dia. Ketakutan luar biasa, baru nyata di situ dia menyatakan perlu Yesus. Sebab itu, saudaraku, mari kita, saudara, kalau kita belajar menerima perjamuan dan ngerti firman Tuhan, ketika engkau sudah ditebus dengan darah Yesus, jangan menolak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, jangan lagi hidup di dalam masa yang lalu, saudara. Ya, berjalan keluar. 1 Tawaris 10 tadi dikatakan ayat 3, ayat 13 sampai 14. Disebutkan begini, menjadi seteru Allah, ya. Bagaimana kita menjadi seteru Allah? Yaitu ketika Roma 8 ayat 7 sampai 9, kita hidup di bawah pimpinan kedagingan kita. Kita tidak di dalam Tuhan. Kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita dipimpin oleh kedagingan. Hanya itu. Diberikan kedagingan dan oleh kuasa si jahat. Maka kita pasti tidak akan di dalam Tuhan. Maka pasti kita tidak memiliki Kristus. Maka pasti kesusahan besar, pertempuran rohani kita akan makin berat menghadapinya sendiri. Kita baca ini 1 Tawaris 10 ayat 3, 13 dan 14, saudara. Ya, ini ada kisah tentang Saul, saudara. Saul itu dipilih menjadi raja yang nomor 1 di Israel. Ya, dari suku yang tidak layak sebenarnya, tapi Tuhan pakai dan sebenarnya dia diurapi, saudara. Tetapi karena dia menolak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dan berubah setia. Baca ini, kita baca ini. Ayo, 1 Tawaris 10 ayat 3 dulu, ayat 3. Ya. Perhatikan ayat ini, saudara. Ya, 1, 2 ya. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Saudara, ketika kita berubah setia kepada Tuhan, kita tidak bertekun dalam ibadah kita kepada Tuhan, dalam
dalam pertobatan kita. Saudara, ayat ini mencatatkan bahwa peperangan rohani kita, pertempuran kita, kekuatan kita menghadapi hidup ini akan makin berat kita hadapi. Dan tidak mungkin kita kemenangan. Kenapa? Karena kita ada di luar Tuhan. Kita kuat menghadapi banyak persoalan dan kita bisa menang hanya di dalam Tuhan. Hanya itu. Tidak ada yang lain, saudara. Kita baca ayat 13 dan 14. Kenapa Saul akhirnya mengalami kekalahan, bahkan anak-anaknya dengan dia mati dalam hari yang sama. Dan dia mati bunuh diri. Sia-sia urapan Tuhan atas dia. Kenapa, saudara? Lihat ayat 13. Ayo baca sama-sama. 1, 2 ya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Ayat 14 ya. Ia tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Berkatmu pun berpindah, saudara. Yang seharusnya Tuhan sudah siapkan bagimu, tapi karena engkau berubah setia kepada Tuhan dan menyembah Allah yang lain, berhubungan dengan arwah, perdukunan dan sebagainya, ada ilah lain, saudara, maka berkatmu pun itu dipindahkan. Dan kita juga akan mengalami pertempuran itu sendiri. Pasti bahasa medannya keok kita. Ya kan, bahasa medannya keok, ya kan? Kalah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, perhatikan slide ini ya. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditebus, disucikan, maka saudara, nama kita dicantum di kitab kehidupan. Tetapi ketika kita berubah setia, nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Walaupun mungkin pernah kita diurapi oleh Tuhan, kita menolak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi ayat-ayat ini berkata, nama kita dihapus. Itu yang saya sebutkan. Pada zaman ini, kalau kita hanya bangga terhadap status kita sudah melayani, tapi tidak hidup di dalam kekudusan, ya, status kita masih Kristen, tapi kita sebenarnya tidak di dalam Tuhan, saudara, hati-hati, saudara. Ayat ini berkata, nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Mari seorang akan baca Keluaran 32 ayat 32. Siapa akan bisa baca ini? Satu orang akan baca Mazmur 69 ayat 29. Ya. Silakan. Sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi kalau orang menolak bertobat, jadi dalam hidup kita, saudara, ketika kita sudah terima Yesus, kita bisa akan jatuh bangun dalam dosa kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kalau kita terus-menerus tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita menghujat Roh Kudus, nama kita terhapus dari kitab kehidupan. Mazmur 69 ayat 29. Ayo. Siapa lagi bisa baca? Silakan. Janganlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Iya. Kalau engkau berubah setia, tidak dalam kekudusan, seperti Saul tadi tidak melakukan firman Tuhan, dikatakan kita berubah jadi orang fasik. Dan orang fasik pasti tidak akan dicatat namanya di kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5, kita baca sama-sama. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini akan tetap, nama kita akan tetap tertulis di kitab kehidupan kalau kita sampai akhir hidup kita tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam kebenaran, tetap di dalam terang Tuhan. Dan kita bisa hidup itu karena apa? Ada Roh Kudus. Sebab itu jangan tolak untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja yang membuat nama kita akan tetap tertulis di kitab kehidupan. Amin, saudara. Orang yang tertulis namanya di kitab kehidupanlah yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan itu Tuhan sudah siapkan. Tapi kenapa ada orang yang terhapus namanya? Karena pilihannya. Pilihannya yang
yang tadi kita baca itu memberontak dan tidak mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tidak mau berubah, tidak mau bertobat seperti firman Tuhan. Nah sekarang mari kita akan lihat. Untuk kita akan berjaga-jaga, jangan sampai kita tidak masuk dalam kerajaan Allah. Ciri orang yang menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah di dalam Efesus 4 ayat 25. Yaitu dikatakan, kita baca Efesus 4 ayat 25, sampai bisa baca. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Maka yang pertama adalah saudara, dalam kitab Efesus 4 ini itu saudara akan baca di atas. Itu berbicara tentang hidup manusia baru, ya. Yang pertama ciri orang yang menolak dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidupnya walaupun sudah melayani, walaupun sudah tahu kebenaran, tapi masih mencintai dusta. Suka bohong masih. Saudara, di Alkitab tidak ada yang namanya bohong kecil, bohong besar, bohong putih, bohong hitam. Bohong untuk kebaikan, tidak ada saudara. Karena apa saudara? Yohanes 8 ayat 44 berkata, kalau kita masih mencintai dusta, masih suka bohong, Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, kita itu bapaknya masih iblis. Berarti dalam kegelapan. Ayo baca Yohanes 8 ayat 44. Berarti kita juga menyangkal Kristus. Kalau kita menyangkal Kristus berarti kita di luar Tuhan. 1, 2 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau saudara nanti baca 1 Yohanes 2 ayat 22, Wahyu 22 ayat 15, lidah yang suka bohong adalah lidah yang digerakkan oleh api neraka, saudara. Jadi ketika kita katakan kita sudah di dalam Tuhan, tapi kita masih hidup dalam dusta, ayat firman Tuhan, bukan saya yang bilang, sebenarnya kita menolak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, Efesus 4 ayat 26. Ayo kita baca. Efesus 4 ayat 26 berkata begini. Come on. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbang sebelum padam amarahmu. Yang kedua adalah ciri kita menolak kuasa Roh Kudus memimpin hidup kita, kita menolak mengampuni. Kita menolak mengampuni. Kolose 3 ayat 13 maupun Markus 11 ayat 25 dikatakan, kalau kita menolak mengampuni orang lain, maka dosa kita juga tidak diampuni. Baca dulu Markus 11 ayat 25. Nanti saudara lanjut ke Kolose 3 ayat 13, ya. Ya. Ini akan dibahas seharusnya dalam minggu ini dalam komsel, ya. Yang kita baca Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, jadi yang kedua adalah cirinya kita menolak mengampuni. Kita memilih menyimpan amarah dan dendam di dalam hati kita. Ya saudara, itu dikatakan kita menolak. Kenapa saudara? Kita tidak mau mengampuni. Kalau kita nggak mengampuni, dosa kita juga ada. Karena orang lain itu juga bisa berdosa mungkin karena kita. Amin saudara. Ya. Nah yang ketiga adalah Efesus 4 ayat 28. Disebutkan di situ adalah jangan mencuri. Ada dikatakan Efesus 4 ayat 28 dikatakan kalau orang dulu suka mencuri, sekarang jangan mencuri lagi. Tapi bekerjalah dengan tanganmu dan Tuhan bisa akan memberkati. Amin saudara. Tetapi mungkin kita mengatakan aku nggak mencuri. Tetapi mari kita akan baca Maliaki 3 ayat 7 sampai dengan 10.
Kita baca di dalam ayat 8, saya akan bacakan begini saudara, ayat 8. Karena ini ramai di YouTube saudara, yang masih mempertanyakan. Ayat 8 saya baca begini ya. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persembuluhan dan persembahan khusus. Saya baca dalam terjemahan yang lain berkata lebih tajam saudara. Berkata begini, apakah manusia akan merampok Allah? Merampok artinya bukan hanya mencuri ya kan saudara? Lebih sadis ya, betul? Merampok dengan mencuri. Mencuri bisa artinya orang nggak tahu. Ya kan kalau mencuri kan? Mencuri biasanya orang lagi tidur, lagi nggak tahu dicuri. Tapi merampok lagi sadar, ya. Lagi sadar dengan kasar. Perhatikan ayat ini ya. Apakah manusia akan merampok Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu telah merampok aku, Tuhan bilang. Namun kamu berkata, dengan cara apa kami pernah merampok engkau? Kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakmu. Ini banyak dibahas di YouTube. Perlukah kita persembahan persepuluhan? Perlukah kita ucapan syukur persembahan khusus? Kok masih ditanya? Tuhan sudah bilang. Kok masih diperdebatkan? Tuhan sudah bilang. Ternyata saudara, bisa mencuri. Lebih ngeri lagi kita merampok yang menjadi haknya Tuhan. Pantas kita nggak diberkati. Pantas usaha kita seret. Nah saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, yang berikut, yang keempat. Apa ciri kita masih kita berontak kepada Tuhan dan tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus? Itu dalam Efesus 4 ayat 29 lanjutannya. Yaitu dikatakan itu jangan lagi ada perkataan kotor. Maka orang yang menolak dipimpin Roh Kudus disebutkan perkataan kotor masih keluar dari mulutnya. Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 12. Itu makanya kenapa ketika seseorang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka pertama lidahnya yang diubahkan. Karena lidah ini, kalau tidak diubahkan oleh Roh Kudus, dia diubahkan, dia dipimpin oleh api neraka. Itu jelas ditulis dalam Yakobus 3 ayat 5 sampai 12. Saudara baca, saya nggak akan sebaca sekarang. Ya. Jadi saudara, perkataanmu, ketika perkataanmu masih ada cakap kotor, saudara, sebenarnya kita mendukakan Roh Kudus. Halo? Dan makin kita sering mengucapkan, apa yang kita ucapkan itu akhirnya kembali kepada saudara. Kita menarik kutuk atas diri kita sendiri, saudara. Ya. Yang kelima adalah saudara, Efesus 4 ayat 31 sampai dengan 32. Apa ciri orang yang menolak dipimpin oleh Roh Kudus adalah hatinya penuh kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ya, fitnah dan segala yang jahat. Hati nuraninya udah nggak murni lagi. Ini khotbah saya tadi online tadi dalam ibadah pagi. Itu makanya kalau hati kita tidak murni, saudara, di dalamnya ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah, ada segala yang jahat. Yang ikut ibadah pagi ngerti, saya jelaskan bahwa ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, maka imannya kandas. Jadi kalau hati kita tidak dibersihkan dengan darah Yesus, saudaraku, kita menolak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita menolak mengampuni, itu akan mempengaruhi imanmu kandas. Maka selalu hidup tanpa pengharapan. Maka beribadah juga nggak bisa, saudara. Itu dalam ibadah online tadi pagi saya jelaskan. Nggak bisa ibadah. Apalagi melayani, betul apa enggak, saudara? Ya. Nah, tetapi kita bersyukur. Saya berikut. Hanya salib Yesus yang bisa menyelenyapkan perseteruan itu. Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Itulah makanya kita memperingati selalu perjamuan kudus. Untuk mengingatkan kita, diri kita, bahwa hidup kita ini yang tadinya berseteru dengan Kristus itu diselesaikan di kayu salib.
Sehingga Tuhan membawa kita kembali menjadi miliknya. Tapi saudara, dalam Lukas 3 ayat 3, tanda kita menjadi miliknya harus diawali dengan bertobat. Dan ternyata Alkitab menyatakan bertobat itu ditandai dengan memberi diri dibaptis. Baptis itu berbicara baptiso, ditenggelamkan. Jadi ada pernah yang tanya, apa hubungannya ibu baptisan selam? Tanyalah Tuhan, kenapa Yohanes Pembaptis khusus diutus mendahului sebelum Yesus melayani? Dia hanya berkata, bertobatlah, beri dirimu dibaptis. Kan cuma itu tugas Yohanes Pembaptis, betul? Artinya kita harus ikut dibaptis selam. Tanda pertobatan. Mari kita akan baca Lukas 3 ayat 3 ya, di slide berikut. Ayat ini berkata begini, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Tapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini, ayat yang sama. Ia memberitakan kepada orang banyak bahwa mereka wajib, lihat itu ya, wajib dibaptiskan sebagai tanda bahwa mereka telah berpaling kepada Allah dan telah meninggalkan dosa mereka supaya mereka diampuni. Jadi baptis yang disebut selam bukan doktrin, tapi kehendak Tuhan, tapi kata-kata firman Tuhan. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya hati nurani kita dibersihkan, tubuh jasmani kita yang dosa itu dibaptiskan, ditenggelamkan, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, hanya pengakuan dosa itulah pertobatan yang memulihkan keadaanmu. Jadi kalau pada saat ini kita mengalami hal-hal kenapa sesuatu yang buruk, kenapa semua susah, kenapa semua gagal, mari bertobat, saudara. Tidak ada yang lain. Bertobat, datang di kaki Yesus. Itu yang akan bisa memulihkan keadaan kita. Dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang akan mengalami pemulihan. Pertobatan adalah langkah awal. Selanjutnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Tetapi membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh-Nya dan tidak mendukakan Roh-Nya. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup ini sampai akhir di dalam Efesus 4 ayat 30 itu sebagai materai kudus yang menyelamatkan kita sampai kepada kekekalan. Itu yang saya sebutkan bahwa akhir zaman orang akan binasa bukan karena tidak tahu Yesus juru selamat, bukan karena dia nggak pernah terima Yesus sebagai juru selamat, tetapi karena menolak dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Efesus 4 ayat 30 berkata begini, saudara. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Peran Roh Kudus di akhir zaman membuat kita menang dan kuat dalam menghadapi kondisi yang akan semakin berat dan sukar karena iblis bekerja semakin kuat, saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan bahwa akhir zaman keadaan akan semakin sulit. Baik itu situasi ekonomi, baik itu situasi keamanan, baik situasi berbangsa bernegara, apalagi kita menghadapi sikap-sikap manusia akhir zaman. Ya. Tapi kita akan bisa menang kalau kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9 itu dikatakan, sehingga kita punya iman yang tahan uji dan keadaan kita akan tetap maju. Nah, saudaraku, perjamuan kudus mengingatkan kita, tanpa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, kita tidak akan maju, kita tidak akan menang, kita tidak akan sampai ke surga. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi biarlah kita hidup dalam terang Tuhan, jangan lagi hidup dalam kegelapan. Karena saudara, ketika kita hidup di luar Tuhan, kesusahannya mengerikan, saudara. Dan itu bukan hanya kita alami, sampai keturunan-keturunan di bawah, saudara. Sebab itu biarkan diri kita, kalau sudah ditebus dengan darah Yesus, kembalilah kepada Tuhan. Sungguh-sungguhlah, ya. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, jangan balik lagi, saudara, dalam hidup yang lama. Itulah makna perjamuan kudus, untuk mengingatkan kita bahwa ada Yesus yang sudah menebus kita.
yang telah menyelamatkan kita dari segala kesesakan, yang akan bisa memimpin kita sampai akhir. Walaupun sambil menunggu kedatangan Tuhan akan banyak situasi yang sulit, tetapi kalau kita terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, pasti kita akan berkemenangan. Pasti kita akan kuat. Tidak seperti Saul yang mengalami peperangan, hidupnya makin berat, bahkan mengakhiri dengan tragis. Mari punya komitmen melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Mari punya komitmen. Katakan setiap hari, Roh Kudus pimpin aku. Pimpin aku sebagai kepala rumah tangga. Pimpin aku dalam dunia bisnisku. Kau awal sebelum kau pergi ke tambakmu. Pimpin aku Tuhan. Sebelum aku menabur benih. Tutup bungkus dengan darah Yesus. Harus gitu yang engkau lakukan, saudara. Jangan ambil pemanis pelindung segala macam. Saudara, sadar saudara, bangkit saudara. Itulah yang membuat kehidupanmu nggak maju. Itu yang membuat kehidupanmu tidak ada berkat, saudara. Bukan Tuhan nggak bisa kasih berkat, tapi pilihan hidupmu yang salah, tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Saat ini kita siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Saudara, marilah perjamuan kudus mengingatkan kita. Jangan kita hidup sebagai seteru salib Kristus. Amin. Amin, saudara. Mari tim akan maju ke depan dan yang akan